Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa ja'alna ala qulubihim akinnata ayyafqahuhu wa fi azanihim waqara wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Bekasi, keluarga besar Pak Mardianto dan Pak Bambang yang dirahmati Allah. Apabila hati dan rohani setiap hamba tidak lagi dipermainkan serta diramaikan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah setiap hati itu ada keinginan yang kuat untuk mengenal akan Robnya, sehingga dia bisa memahami siapa sejati dirinya yang sebenarnya. Orang yang telah terbuka rahasia dirinya, bahwa dirinya itu di hadapan Allah adalah diri yang la haula wala quwata illa billah, maka ketika itulah dia bisa menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itulah yang sebenar-benar wujud. Allah itulah yang sebenar-benar tunggal, ahad, satu yang tiada berbilang. Maka di dalam surat Al-Ikhlas Allah menjelaskan dan menceritakan bahwa dirinya itu adalah wahdatul wujud, diri yang tunggal, esa, yang tiada berbilang. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad. Ahad itu artinya adalah satu. Satu itu maknanya adalah esa. Esa itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makna bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya Allah sajalah yang wujud secara mutlak. Ya, disitulah Allah menjelaskan akan kewujudan, kemutlakan akan keesaan dirinya. Bahwa Allah menjelaskan tentang ketunggalan dirinya. Wal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah yang awal, awal itu maksudnya bahwa Allah itu tidak ada permulaannya. Maknanya itu Bapak Ibu, sebelum adanya segala yang ada ini, maka dia yang lebih dahulu awal, yang ada sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya kehidupan, maka dia yang lebih dahulu awal sebelum adanya kehidupan. Bahkan sebelum adanya kata-kata ada dan kata-kata awal, maka dialah yang lebih dahulu sebenarnya sebelum kata-kata awal dan ada itu ada. Maka disitulah pemahamannya
Di awal tidak ada ujungnya. Di awal tak ada permulaannya. Karena ia berdiri dengan sendirinya. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu maknanya yang sebenarnya dialah diri yang esa akan ketunggalan, akan wujud dirinya sendiri. Bukan wahdatul wujud yang dipahami dalam artian yang salah dan keliru. Ya, selama ini ada sebahagian daripada orang-orang yang memahami namanya wahdatul wujud, dia memahami dua wujud menjadi satu wujud, dua titik menjadi satu titik. Padahal tidak pernah ada dua wujud menjadi satu wujud, tidak ada dua titik menjadi satu titik. Ya, jadi sejak mula adanya tetap wahdatul wujud, karena dialah wujud yang tunggal satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Yang kedua, Allah menjelaskan wal akhiru, dialah diri yang akhir. Diri yang akhir itu, Bapak Ibu, itu diri yang tidak ada kesudahannya, diri yang tidak ada pangkalnya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal yang awal, kenalilah yang akhir, karena yang akhir itulah kenyataan daripada diri yang awal itu. Maka pantaslah dia tidak ada awalnya, juga tidak ada akhirnya. Karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal semata-mata. Dan yang ketiga, dia menjelaskan dirinya wazohiru, bahwa dirinya itu adalah zohir. Zohir itu maknanya terang. Terang itu nyata, nyata itu jelas. Jelas itu ya wujud. Maka diri yang zor itu benar-benar nyata, terang, wujud, jelas pada sekalian bentuk dan rupa. Bahwa sekalian bentuk dan rupa itulah wujud kezohiran akan dirinya yang ahad dan yang tunggal itu. Kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, Allah itu laisa kamislihi, Allah itu tidak berupa dan tidak berbentuk. Apa yang dikatakannya kepada Bapak Ibu itu benar. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah wujud kenyataan akan kezuhiran dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itu adalah wujud kenyataan akan kezuhiran dirinya? Karena dia adalah diri yang tunggal semata-mata. Kalau dia adalah diri yang tunggal semata-mata, maka segala yang wujud, segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda apapun, itulah sebenarnya kezohiran akan ketunggalan dirinya yang nyata itu. Dan yang kedua, cara menjawabnya. Kalau dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma yang esa, satu yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya jangan disandingkan Allah, jangan diserupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan dan menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Yang ketiga, karena dia adalah esa tunggal yang tiada berbilang, selain dirinya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan Allah itu dengan sesuatu yang tidak ada. Karena hakikat dirinya itu adalah kosong. Hakikat dirinya itu adalah hampa dalam ketiadaan. Kalaulah hakikat dirinya itu adalah kosong, hampa dalam ketiadaan, bagaimana mungkin pula Bapak Ibu akan menyerupakan, menyandingkan Allah dengan sesuatu yang kosong? Padahal yang kosong itu adalah hakikat daripada wujud dirinya sendiri.
Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Dan yang keempat, dia menjelaskan dirinya wal batin. Batinnya Allah itu tiada tersembunyi. Walaupun arti batin itu secara harfiah, secara terjemah, batin itu artinya tersembunyi, namun batinnya Allah secara hakikat, dia itu benar-benar tiada tersembunyi. Kenapa dia tiada tersembunyi? Karena dia telah zohir, dia telah wujud, dia telah nyata, dia telah terang pada segala yang ada ini. Kalau dia itu dah benar-benar wujud, nyata, terang dan jelas pada segala yang ada, maka segala yang ada ini Bapak Ibu, itulah wujud yang batin itu sesungguhnya. Ya. Kenapa segala yang wujud, segala yang ada, segala yang zahir itu wujud yang batin? Karena dialah satu-satunya yang menjelaskan dirinya kepada kita ini. Dialah diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau dia adalah diri yang awal, akhir, zahir dan batin, maka dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hanya dia satu-satunya, diri yang awal, akhir, zahir dan batin, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaannya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya? Ya. Kalau hanya Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, dia yang tunggal semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaan Ustadz, siapa diri Bapak Ibu yang sesungguhnya? Tentu jawabannya, diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itulah nyatanya akan dirinya. Kalaulah diri Bapak Ibu ini nyatanya akan dirinya, dialah itu yang sesungguhnya. Maka disitulah Allah menjelaskan bahwa dia mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah. Allah yang mana? Tentu adalah Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau dia adalah Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, yang wujud dan bersifat, itu artinya la ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata dan yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu adalah aku. Akulah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya aku. Maka disitulah kita mengambil hikmah dan iktibar. Kalau Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang ada, kita tidak pernah ada sejak mula adanya kita, lalu kita mengatakan diri kita ada. Itu namanya mengada-ngada namanya. Kalau kita sudah mengada-ngada, apa kata Allah? Wujuduka zanbun, wujuduka hijabun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, itu adalah dosa. Adanya pengakuan wujud dirimu yang ada, itu adalah hijab. Jadi hijab itu, pada saat kita mengatakan diri kita ini ada dan bersifat, disitulah namanya hijab itu. Selama diri kita terhijab, maka selama itu kita tidak akan pernah mengenal akan Allah, dan kita tidak akan pernah pula mengenal siapa rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Maka inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah itu, walaupun Allah itu wujud, walaupun Allah itu bersifat, walaupun Allah itu awal, akhir, zahir dan batin, kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah itu sebelum dirimu itu mati. Itu maknanya, setelah kita sadar bahwa diri kita ini tidak ada,
yang ada itu hanya Allah, yang bersifat itu hanya Allah, diri kita tidak pernah ada dan diri kita tidak pernah bersifat, maka ketika itulah baru kita bisa menyaksikan Allah lah yang benar-benar wujud dan Allah lah yang benar-benar bersifat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum diri mati, itu namanya mati di dalam hidup, bukan mati di dalam kematian. Mati di dalam hidup itu maknanya tidak ada lagi rasa keakuan diri yang merasa diri kita itu wujud. Tidak ada lagi rasa keakuan diri kita itu yang merasa hidup. Nah, kalau tidak ada lagi keakuan diri kita yang merasa wujud dan yang hidup tadi, maka disitulah yang sebenar-benar wujud hanyalah Dia, dan yang sebenar-benar hidup juga adalah Dia. Karena Dialah diri yang ahad, tunggal esa, yang tiada berbilang. Dialah diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Nah, bagi orang yang telah dibukakan Allah akan rahasia dirinya, maka disitulah dia bisa memahami bahwa dirinya adalah la haula wala quwata illa billah. Dirinya sejak mula adanya tidak pernah ada. Kapan dirinya sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata. Jadi sejak Allah itu wujud, nyata, terang dan jelas, maka selama itu pula lah kita bisa memahami dan menyadari bahwa diri kita tidak pernah ada sejak Allah itu wujud dan nyata. Nah, karena Dia memang yang tunggal, yang esa, yang tiada berbilang. Akan tetapi orang yang ditutup Allah hatinya, orang yang digembok dan dikunci mati kolbunya oleh Allah, bagaimanapun Allah itu telah menjelaskan akan dirinya adalah wahdatul wujud, wujud yang esa, wujud yang tunggal, namun mereka tidak yakin dan tidak percaya. Mereka selalu menolak akan kewujudan dan ketunggalan diri Allah itu. Ini yang Allah jelaskan kepada kita. Wa ja'alna ala qulubihim akinata ayafqahuhu wa fi azani waqara wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha. Dan apabila kami telah menjadikan hati mereka itu terkunci, telinga mereka itu dah kami sumbat, kata Allah, maka ketika itulah mereka tidak mampu memahami akan kewujudan Allah, dan mereka juga tidak mampu mendengar kalam-kalam Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu yang wujud, Allah itu yang hak. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jikalau mereka telah diperlihatkan akan kewujudan Allah, akan kezahiran Allah, akan ketunggalan Allah, bahwa Allah itu adalah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan wujud diri Allah, karena tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya. La yu'minu biha, kata Allah, mereka tetap menolak kebenaran itu. Mereka tidak mengimaninya dan mereka tidak meyakininya itu. Jadi orang yang menolak akan wujudnya Allah pada dirinya, itulah orang yang zulumat, itulah orang yang zolim, itulah orang yang gelap. Ya, makanya Allah katakan apa kepada kita? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Sesungguhnya orang-orang yang menolak akan kewujudan Allah, Allah yang zahir, Allah yang nyata, Allah yang awal dan Allah yang batin, ditolaknya akan kewujudan Allah yang telah nyata itu, maka apa kata Allah? Fahabitat a'maluhum, maka seluruh amal ibadah yang mereka kerjakan, di mana mereka mengaku dan merasa dirinya telah melakukan amal yang terbaik, kata Allah, tanpa ia sadari amalnya menjadi kosong, tanpa dia sadari amalnya menjadi batal.
Karena dia menolak akan kewujudan Allah dan menolak akan pertemuan Allah yang sudah wujud nyata pada dirinya. Maka ketika itu apa kata Tuhan? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Maka amalnya sedikit pun tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Apalagi yang akan diperhitungkan Tuhan? Apalagi yang akan dipandang Tuhan? Apalagi yang akan diperhatikan Tuhan? Karena amalnya itu sudah meleleh, amalnya itu sudah mencair, amalnya itu sudah hampa, kosong. Itulah yang katakan amal yang fata morgana yang dilakukan selama ini. Maka malam ini Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba untuk menilik ke dalam, ya, siapa diri kita ini yang sebenarnya, supaya kita tahu yang sebenar-benar wujud dalam hidup ini. Sebab apabila kita telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu ada. Kalau kita telah benar-benar mati, maka kesempurnaan mati itu hidup. Kalau kita sudah benar-benar tuli dan buta, kesempurnaan tuli dan buta itu adalah mendengar dan melihat. Kalau kita sudah meyakini bahwa diri kita ini bisu, kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kalau kita sudah bisa memahami diri kita ini bodoh, lemah dan papa, maka kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kuat dan kehendak. Siapa yang memahami? Tentu adalah orang yang telah dibukakan Allah ruhaninya untuk mengenal akan dirinya. Makanya yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar hidup, yang sebenar-benar melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, itu adalah Allah yang wahdatul wujud. Allah yang wujudnya satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Ini yang mesti dipatrikan, ini yang mesti dijazamkan dalam qalbu. Jangan sampai Bapak Ibu menalak Tuhan, ya, kehadirannya pada diri kita ini. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada satu-satunya. Jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu tentang wahdatul wujud ini, bagaimana memahaminya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya, kembali kita untuk memahami bahwa Allah itu menjelaskan dirinya kepada kita, bahwa dirinya itu adalah wahdatul wujud. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah dia Allah ahad. Nah, jadi Allah ahad itu menunjukkan bahwa dirinya itu adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu maksudnya Bapak Ibu, hanya dialah satu-satunya yang wujud. Hanya dia satu-satunya yang tunggal. Kalau dia hanya satu-satunya yang wujud dan yang tunggal, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, belum dikatakan wahdatul wujud, belum disebut namanya ahad. Jadi ahad, wahdatul wujud itu benar-benar bahwa dirinya itu esa. Ini maksudnya tuh. Esa itu ya tunggal. Tunggal itu tiada berbilang. Tiada berbilang itu hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya, ya. Itu maksudnya dialah yang wujud secara mutlak. Wujud secara mutlak. Nah, semata-mata. Kalau dia adalah esa, tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, wujud yang mutlak semata-mata, ya, maka siapa diri Bapak Ibu? Kata Ustaz,
diri bapak ibu itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya sendiri. Kenapa diri bapak ibu itu nyatanya akan dirinya? Karena dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal. Makanya kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, dia sendiri yang menolak. Apa kata Allah? La ilaha illahu kullu syai'in halikun ila wajahahu. Ini cara Allah menolak. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang nyata. Artinya apa? Tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada diri. Kalau tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada diri, lalu siapa yang ada? Illa huwa, melainkan hanya dia satu-satunya. Karena alam tak ada, sesuatu tidak pernah ada, diri tidak pernah ada. Kalau tidak ada alam, sesuatu dan diri, maka dialah yang ada semata-mata. Disitulah Allah menegaskan kembali kullu syai'in halikun. Karena segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada. Segala sesuatu itu hakikatnya itu adalah fana. Nih, halikun itu fana. Halikun itu tiada. Halikun itu adalah sirna. Halikun itu adalah hapus. Halikun itu adalah kosong. Jadi kalaulah segala sesuatu itu fana, tiada, hampa, kosong, lalu siapa yang sebenar-benar wujud? Yang sebenar-benar wujud itu tiada lain illa wajahahu, hanya dialah zat semata-mata. Dialah zat semata-mata. Azat itu maknanya dirinya. Dirinya itulah yang bernama akan Allah. Maka disitulah zat itu menamai dirinya Tuhan yang bernama Allah. Innani anallah, la ilaha illah ana. Sesungguhnya diriku adalah bernama Allah. Ya, bahwa dirinya itulah yang bernama Allah. Dirinya itu mana? Itu zat itulah dirinya. Zat itulah yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan wujud yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, maka Allah itu segala-galanya, dan segala-galanya itulah wujud nyatanya akan Allah itu yang sesungguhnya. Disinilah para ulama kasab memberikan jalan kepada kita supaya kita tidak tertipu memandang segala yang wujud. Karena segala yang wujud itu hakikatnya tidak ada. Kalaulah segala yang wujud hakikatnya tidak ada, maka segala yang wujud itu sebenarnya itulah nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benar ada. Ini yang diajarkan ya oleh ulama kasab kepada kita. Suhudul wahdah fil kasra. Yang kedua suhudul kasra fil wahdah. Yang ketiga suhudul wahdah fil wahdah. Suhudul wahdah fil wahdah, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya
pandang Allah pada segala sesuatu. Maksud pandang Allah pada segala sesuatu, Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Itu maksudnya tuh. Allah yang wujud pada segala yang ada. Yang kedua, suhudul kasroh bil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa segala yang wujud, segala sesuatu, itulah nyatanya diri Allah. Ya, segala sesuatu, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, itulah nyatanya akan wujud diri Allah. Yang ketiga, suhudul wahdah bil wahdah, pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah maka yang tampak Allah. Maksudnya Allah lah yang menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Contoh ini mik. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya, maka mik inilah kenyataan akan wujud dirinya. Kalau ini adalah kenyataan wujud dirinya, maka kenyataan akan wujud dirinya dalam bentuk rupa yang seperti ini, maka disebut namanya dengan mik. Ini yang dikatakan mentauhidkan zat itu di dalam asma. Ini sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah, maka inilah kenyataan akan wujud dirinya yang tunggal. Kalau ini adalah kenyataan wujud dirinya yang tunggal dalam bentuk rupa yang seperti ini, maka dinamailah dia yang seperti ini dengan sebutan spidol. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada sekalian alam, apapun bentuknya, apapun rupanya, kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam ini, memandangnya adalah kepada insan. Insan itu terjemahannya apa? Manusia. Kalau Allah cuma yang ahad, Bapak Ibu, Allah cuma yang wahdatul wujud, tidak ada diri yang lain, maka siapa insan ini yang sebenarnya kalau tidak ada yang lain selain dia? Siapa insan itu? Itulah nyatanya akan dirinya yang terpandang, yang terlihat, yang tampak secara sempurna. Disitulah dia mengatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, maka kesempurnaan dirinya yang ada pada segala yang ada itu disebut insan. Nah, kalau seperti ini bentuk dan rupa insannya, maka disebut siapa insan ini namanya? Pak Edi. Kalau seperti itu bentuk dan rupa insan, maka disebut siapa? Khalifah. Maka Pak Edi dan Khalifah itulah nama Allah yang ke-101 daripada nama daripada insan itu. Insan itu nama yang ke-100. Akan tetapi kalaulah ini bentuk rupa insan, maka bentuk rupa insan yang seperti ini akan bernama. Karena ini wujud nyatanya Allah. Pak Edi namanya, Pak Khalifah namanya. Itulah nama yang ke-101 itu. Ya, itu yang nama ke-101. Itu yang disebut namanya nama rahasia diri Allah. Ya, kalau Ustaz bukakan, kalaulah insan itu nama rahasia Allah, maka nama daripada insan itu juga disebut nama rahasia diri Allah itu. Karena insan itu wujud Allah, maka nama insan itulah disebut nama rahasia daripada wujud Allah itu. Semuanya Bapak Ibu, semuanya dalam bentuk rupa yang berbeda, apapun wujudnya, semuanya itu nama rahasia diri Allah. Namun kesempurnaan memandang nyatanya kesempurnaan nama rahasia Allah itu pada insan, itulah kesempurnaan nama rahasia diri Allah itu.
Ya. Maka dipertegas oleh Allah kembali dalam hadis qudsi, al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Maksudnya secara bahasa syariat, kalau bapak ibu ingin melihat sempurnanya wujud diri Allah, ketahuilah sesungguhnya manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Nah, walaupun ini semuanya nyatanya wujud diri Allah, namun kesempurnaan itu memandangnya kepada insan itu sebenarnya. Itu yang diri satu-satu itu Bapak Ibu. Jadi kenalilah penyamaran diri Tuhan. Kenali tahwil Allah tuh. Jangan kita lupa memandang wujud diri Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Begitulah kasabnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Kasabnya Abu Bakar, ya. Kasabnya Umar, kasabnya Utsman, kasabnya Ali. Di mana letak kasabnya Abu Bakar? Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Jadi belum terjadi peristiwa itu pada diri Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi. Kenapa? Karena Allah itulah yang sebagai peristiwa, Allah itulah sebagai kejadian, Allah itulah masa yang sebenar-benarnya. Maka Allah mengatakan, Ana ad-dahar, aku adalah masa, kata Tuhan. Lalu kesempurnaan kasabnya Abu Bakar disempurnakan kembali oleh Umar. Apa kata Umar? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku telah mampu memandang Allah itu setelah peristiwanya. Jadi sebelum peristiwa dan setelah peristiwa, Umar ini mampu memandang Allahnya. Itu maknanya itu. Lalu kasabnya Abu Bakar dan Umar disempurnakan oleh kasabnya Utsman. Apa kata Utsman? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat peristiwa dan kejadian sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, melainkan aku mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Jadi sebelum peristiwa terpandang Allah tuh. Setelah peristiwa terjadi juga terpandang Allah. Beserta peristiwa itu juga terpandang Allah. Lalu kesempurnaan kasabnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman disempurnakan oleh Ali. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fihi. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa, ya, sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, semuanya peristiwa, melainkan aku mampu memandang Allahnya segala-galanya peristiwa itu. Begitulah kasabnya Imam Ali itu Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyala-nyalakan alam, tidak pernah menyala-nyalakan makhluk, tidak pernah menyala-nyalakan sebab dan musabab. Kalau hati sudah mampu memandang Allah sebelumnya, setelahnya, bersamanya, dan kesemuanya itu. Itulah ketetapan yang telah disempurnakan Allah 50.000 tahun sebelum alam ini ada. Apa kata Nabi itu, Daniel?
50.000 tahun sebelum alam itu ada. Pak Ardi. Halo, kameramen. Pak Azwar. Khalifah. Nggak apa loh. Pak Edi. Pak Faisal. Pak Yos. Pak Rifai. Pak Sabil. Abah pulang juga ke Pak Rido balik. Lain tak apal Pak Rido. Lain tak. Bila Ustaz juga balik aja lihat. Kata Nabi, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan ketetapan takdir masing-masing daripada makhluknya, masing-masing daripada hamba, masing-masing daripada insan ini 50.000 tahun sebelum alam ini ada. Semuanya telah sempurna Allah tulis di dalam catatan kitab luh itu, awal sampai akhir, yang zahir sampai kepada yang batin, satu titik pun tidak pernah luput dan lepas daripada tulisan Tuhan itu, tidak lepas daripada ketetapan Tuhan. Kalau tidak lepas daripada tulisan Tuhan dan ketetapan Tuhan, maka ketetapan Tuhan yang telah Allah sempurnakan dalam catatan kitab luh itu sudah digantungkan Allah pada leher Bapak Ibu masing-masing. Coba lihat. Apa kata Allah? Wa kulal insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Bahwa masing-masing manusia itu di lehernya telah dikalungkan catatan kitab luhnya masing-masing. Jadi catatan kitab luh itu sudah dikalungkan di lehernya. Kalaulah catatan kitab luh itu telah dikalungkan pada leher masing-masing, itu maknanya Bapak Ibu, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, itu tidak ada kebetulan. Itulah sebenarnya catatan kitab luh yang kita lalui setiap harinya, yang kita jalani setiap jamnya, ya, setiap menit dan detiknya. Jadi proses kehidupan kita sehari-hari ini proses perjalanan takdir. Tidak pernah kita berbuat hidup dan mati di luar takdir. Hidup dan mati tetap di dalam takdir itu. Satu contoh, ini contoh nih. Ustaz bertanya sama Dayat. Dayat tadi ada sholat, tadi ada berdoa sih. Ada ya. Ketika Dayat berdoa, apapunlah bunyi doanya, apapunlah lapas doanya, Ustaz dan semua kita tidak tahu. Pertanyaan Ustaz, ketika Dayat berdoa, apakah Dayat meminta sesuatu yang belum ditakdirkan Tuhan, atau meminta sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan? Dulunya gitu Ustaz, kalau sekarang udah Dulunya begitu gimana? kalau sekarang udah nggak. Pertanyaan Ustaz, bukan itunya. Pertanyaan Ustaz, ininya. Ya. Apakah Dayat ketika berdoa meminta sesuatu yang belum ditakdirkan Tuhan kepada Dayat, atau meminta sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan? Oh begitu ya. Amin amin ya Allah. Pertanyaannya Ustaz alihkan kepada Pak Edi. Sama pertanyaannya. Ketika Pak Edi berdoa, apapun doanya, pertanyaan Ustaz, apakah Pak Edi meminta sesuatu yang belum ditakdirkan Allah, atau meminta sesuatu yang telah ditakdirkan Allah? Yang telah ditakdirkan. Jadi jawabannya Dayat, apapun doa Dayat, doa Ustaz, ya, semuanya itu kita berdoa tetap berada di dalam takdir ketetapan Tuhan. Ya. Jadi kita berdoa dan meminta itu tidak pernah keluar daripada takdir.
Jangan Bapak Ibu nanti memahaminya, aku berdoa karena ini belum ditakdirkan Tuhan. Aku berdoa karena ini belum ditetapkan Tuhan. Jangan ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena 50.000 tahun sebelum kita berdoa, dan apapun permintaan kita, apapun hajat kita, apapun keinginan kita, semuanya itu telah berada di dalam catatan kitab luh. Sudah berada dalam takdir Tuhan. Catatan kitab luh itu sudah dikalungkan pada leher kita masing-masing. Hidup matinya kita, senang bahagia susahnya kita, tidak ada di luar takdir. Hidup kita tidak pernah keluar takdir. Walaupun ada orang yang bunuh diri, stres, ya, lalu dia terjun bebas dari lantai 5, apakah dia menjatuhkan diri lantai 5 itu di luar takdir Allah? Tidak. Bahkan itulah ketetapan takdir yang telah dituliskan Allah kepada diri yang 50.000 tahun sebelum alam itu ada. Yang menjadi masalahnya, ibu-ibu, tahukah ibu-ibu apa yang telah ditakdirkan Allah kepada diri ibu? Ibu dulu. Ibu tahu enggak apa yang ditakdirkan Allah kepada diri ibu? Nah, ibu ini? Enggak. Boleh tampil beda. Jangan mesti sama. Takut sama ibu. Malu? Enggak. Takut beda? Dila? Tidak. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Walaupun Allah sudah menulisnya 50.000 tahun sebelum alam ini ada, kita tidak pernah tahu apa yang dituliskan Allah. Kalau kita tidak pernah tahu apa yang dituliskan Allah, kapan kita tahu apa yang telah ditetapkan dan dituliskan Allah itu? Kapan kita tahunya, Ibu? Balik lagi, Ibu. Itu dapat bocoran kan? Di bocorannya. Kita baru tahu apa yang ditakdirkan Allah setelah itu terjadi. Contohnya apa? Ketika kita berdoa tadi, yang paling mudah, kita kan tidak tahu apa isi doa kita di dalam catatan kitab luh nih. Nah, dalam catatan kitab luh, kita tidak pernah tahu. Kapan kita tahu bahwa doa itu adalah sebagai catatan yang telah dituliskan Allah 50.000 tahun yang lalu? Baru kita tahu itu adalah doa yang ditulis Tuhan dalam catatan luh itu setelah kita lafazkan, setelah kita ucapkan. Rupanya ketika kita melafazkan doa, ya, menuturkan doa, itulah doa yang tertulis 50.000 tahun sebelum adanya alam itu. Kalau belum dilafazkan, belum lagi. Kalau belum dizohirkan, belum lagi. Tapi setelah dizohirkan, inilah doa yang telah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Itu maksudnya Bapak Ibu berdoa seperti itu, Bapak Ibu sudah menunggu waktu 50.000 tahun yang lalu itu. Baru terucap tuh. Kesimpulannya Bapak Ibu, adakah hidup ini kebetulan? Apakah bahagia, senang, susah kebetulan? Berarti tidak ada satupun yang kebetulan Bapak Ibu. Kalau tidak ada satupun yang kebetulan, itu artinya semua kehidupan kita awal sampai akhir sudah tertulis dalam catatan kitab luh itu dengan sempurna. Tinggal kita memahaminya dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Itu yang sebut namanya husnuzon itu. Jadi orang yang sudah bermakrifat, ya, bahwa dirinya tidak ada yang ada, itu hanya Allah semata-mata. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan takdir itu yang sesungguhnya? Menjawabnya dua. Lihat, dua caranya. Menjawabnya ada secara hakikat, dan menjawabnya secara makrifat. Pardi. Secara hakikat, siapa yang menjalankan takdir? Alhamdulillah, Muhammad secara hakikat yang menjalankan takdir. Ya. Secara makrifat, ini lagi Pak Mardianto,
Secara makrifat siapa yang menjalankan takdir itu? Allah itulah yang menjalankan takdirnya sendiri. Kenapa Allah yang menjalankan takdir dirinya sendiri? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya rencana? Punya cerita? Kalau Bapak Ibu tidak punya rencana dan tidak punya cerita, lalu yang punya rencana siapa? Yang punya cerita siapa? Kalau Allah yang punya rencana dan cerita, siapa yang menjalankan cerita dan rencana itu? Allah itu sendirilah itu. Disitulah rahasianya. Allah, lihat, Allah memuji, memuji dirinya, ya, dengan asmanya. Yang kedua, Allah pula yang menguji dirinya dengan sifatnya. Nah, Allah yang memuji dirinya dengan asmanya sendiri, Allah pula yang menguji dirinya dengan sifatnya sendiri. Dia yang bercerita, dia pula yang menjalankan ceritanya. Disitulah letaknya Allah menyempurnakan takdir dirinya sendiri untuk melihat kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya lah yang maha suci, dirinya maha terpuji, dan dirinya maha besar itu. Jadi nyatanya akan cerita Tuhan menjalankan takdirnya sendiri, nampak wujud dan rupanya yang disebut namanya insan inilah. Oleh karena itu, secara pandangan zohir yang tampak menjalankan siapa? Insan. Nah, lihat, pandangan zohir yang nampak adalah insan. Dalam pandangan hati yang tampak adalah pandangan batin yang tampak adalah Allah. Karena Allah itu adalah nama, akan tetapi nama itu sudah benar-benar menjadi rahasia dari insan itu dia. Sembunyikanlah rahasia diri Allah itu pada insan. Jangan disebut insan itu Allah, jangan dikatakan Allah itu insan. Insan adalah insan, Allah adalah Allah. Ini dalam penghantar kaji. Namun hakikat pandangan batin, hakikat pandangan rohani, hakikat pandangan hati, karena Allah cuma yang wahdatul wujud, Allah cuma yang esa, tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka insan itulah yang sebenar-benarnya adalah dirinya. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Disitulah Ustaz katakan secara syariat, ya, secara tarikat, hakikat dan makrifat. Siapa insan ini? Nah, ini cara penyampaian kaji lagi. Nah, cara penyampaian kaji. Nah, ini dari sini lihat. Secara ilmu syariat, insan itu disebut apa? Itu disebut hamba Allah. Yang kedua, insan ini, Pak Bambang, secara ilmu thariqat disebut apa? Cermin Allah. Apa maksudnya tuh Pak Bambang? Insan itu cermin Allah. Tempat Allah memandang wujud dirinya. Iya, tempat Allah memandang akan wujud dirinya. Insan ini secara hakikat, Rizki, apa sebutannya? Insan ini secara hakikat apa sebutannya? Mana Dayat? Bantu Rizki. Boleh kompromi? Nah, ini istilahnya. Bukan nama orangnya, bukan nama wujudnya, istilahnya. Secara syariat, insan ini dipakai dengan istilah hamba Allah. Secara ilmu tarekat, insan ini disebut istilahnya dengan cermin Allah.
Secara hakikat insan ini disebut istilahnya apa? Itu dia, alhamdulillah. Ya beruntunglah Pak Mardianto dapat anak rezeki, wah soleh, beruntung pula ibunya. Apa tadi rezeki? Ainullah. Itu dia jawabannya. Nyatanya Allah. Nah, sinonim kata daripada ainullah itu adalah wujudullah. Wujudullah sinonim katanya hakikatullah. Apa tuh? Sebenar-benarnya Allah. Tuh dia tuh. Jadi insan itu yang sebenar-benarnya Tuhan tuh. Makanya Ustaz katakan tadi, kalau Bapak Ibu ingin melihat namanya Allah, maka kesempurnaan memandangnya Allah itu lihatlah kepada insan tuh. Insan itulah yang ainullah. Insan itu yang wujud nyatanya diri Allah tuh. Nah, terakhir, insan ini ya, kalau dalam ilmu ma'rifat, ini ma'rifat lagi, disebut apa? Allah. Kenapa disebut Allah? Pak Bambang tadi jawab. Kenapa disebut Allah? Mulai tanya sama Pak Mardianto. Kenapa disebut Allah? Tanggung jawab ngomong itu. Allah itulah wujud nyata dirinya sendiri. Allah itu wujud nyatanya sendiri. Ada bahasa lain rezeki selain bahasa itu? Kenapa Allah? Hanya Allah apa? Satu-satunya. Nah, itu dia yang paling jelas. Hanya Allah satu-satu. Itu dia. Kenapa insan ini disebut Allah? Karena dia satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya. Kalau boleh Ustaz tanya lagi rezeki, apa ayatnya yang mengatakan Allah itu satu-satunya? Apa ayatnya? Apa ayatnya ini besar sini ha? Alhamdulillah, sohe pakot tuh. Benar tuh. Allah itu adalah ahad. Itu maksudnya tuh. Esa tunggal yang tiada berbelang. Namun Bapak Ibu, lihat. Karena kita ini hidup di alam mana nih? Di alam nyata. Lihat. Kita ini hidup di alam nyata. Alam nyata tuh nama lainnya apa tuh? Alam sahada. Nama lainnya apa tuh? Dunia. Nama lainnya apa? Benar salahnya. Apalagi masa 3 aja? Daniel? Itu udah alam syariat. Apalagi? Tanzizi muqaddar, itu dia. Apalagi? Pak Yos. Alam apa? Alam mayang. Alam lain. Alam zahir, kayak ada alam zahir. Apalagi? Biar banyak merodi kalimatnya. Jangan Bapak Ibu tertipu dengan bunyi kalimat. Nyata udah tadi? Nyata di awal tadi. Nyata, alam syahada, alam dunia, alam syariat, alam tanzizi muqaddar, alam zahir. Alam apa lagi? Pak Ridho bantu. Ambil bagian di situ. Alam jelas. Gak ada alam jelas. Gak ada dalam kamus besar Indonesia itu lah. Alam jelas. Oh, itu benar jelas salahnya. Coba yang lain daripada itu coba. Alam hadas. Alam? Alam muhaddas. Apa lagi? Alam baharu. Apa lagi? Ada 2 lagi tuh. Alam.
Ustaz bantu satu lagi, namanya alam nasut. Nah, ada alam-alam dong. Apa lagi terakhir? Ustaz kasih sedikit apanya inisialnya. Kita selalu menyebut loh. Sambung lagi kalimatnya. Tuh dia. Nah, jadi alam dunia, alam nyata, alam zohir, alam tanzil muqaddar, alam baharu, alam muhaddas, alam nasud, alam mahfuz. Ketika kita berada di alam dunia, di alam yang zohir ini, ya, maka gunakan cara memandang insan itu dengan sebutan hamba Allah. Ini sebutannya. Cuma yang menjadi kendalanya Bapak Ibu, karena manusia itu sejak awal lahirnya sampai akan matinya dan menjadi hamba Allah, tersembunyilah rahasia Allah itu bagi dirinya, sehingga dia tidak mampu memandang siapa hamba Allah yang sebenarnya. Sehingga dia mengatakan hamba ya hamba, Allah ya Allah. Nggak mungkin Allah jadi hamba, hamba jadi Allah katanya. Padahal hamba Allah itulah sebenarnya ainullah. Hamba Allah itulah sebenarnya tiada lain adalah Allah. Namun dalam hal konsep kita belajar dan mengajar dibukakan sesungguhnya. Secara bahasa tarekat hamba Allah itu cermin Allah. Secara bahasa hakikat hamba Allah itu adalah ainullah. Nah, secara makna ma'rifatnya hamba Allah itu adalah Allah itu sendiri. Apa sebabnya? Karena dialah yang ahad tunggal tiada berbilang. Dialah yang dikatakan yang diri yang wahdatul wujud tuh. Wahdatul wujud. Wujud satu-satunya, itu maksudnya. Jadi tidak ada dua wujud. Kalau ada sebutan hamba Allah, ada sebutan makhluk Allah, ada istilah ciptaan Allah, dan ada pula rumus sesuatu, sebenarnya dalam pandangan ma'rifat, sebutannya saja yang banyak. Istilahnya saja yang banyak, namanya saja yang berserakan, namun orangnya hanya satu saja. Siapa orangnya itu? Ya Allah itulah. Nggak ada lain siapa-siapa di situ Bapak Ibu. Disitulah rahasianya. Bahwa orang yang sudah sampai kepada makom Tuhan, sudah sampai dia kepada ma'rifatullah, kala lisanahu. Nah, ini jawabannya tuh. Kala lisanahu. Nah. Apa arti kala lisanahu tuh? Kilulidah. Kilulidah itu apa maksudnya Khalifah? Tidak bisa bicara lagi. Ya. Bisu berarti. Tidak bisa bicara berarti bisu. Kan bicaranya ending. Berarti kan diam tuh ya. Diam tidak bicara, diam hening. Tuh mengganggu Eko. Apa maksudnya kilulidah tuh? Sampai nawatokna. Sampai nawatokna. Singkek mana jawabannya? Diam kilulidah itu maksudnya Bapak Ibu. Ini dia, diam kilulidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Maksud kata yang tiada terkatakan itu sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa alam dan diri inilah diri dia itu sesungguhnya. Sudah menyadari. Kalau sudah menyadari, heningkan akal, heningkan pikiran, heningkan hati, heningkan rasa. Kalau sudah diheningkan akal, pikir, hati, dan rasa, maka disitulah kita menyadari segala yang ada, segala yang wujud. Itulah dia yang sebenarnya. Itulah maknanya orang yang sudah sampai pengenalan dirinya kepada Allah itu, duduknya itu adalah diam. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami itu, dijaga-jaga kalap nih.
Ya, tempatkan sesuatu itu pada porsinya masing-masing. Sampai-sampai Nabi mengatakan, khatibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah ilmu makrifat itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau ukurannya itu satu gelas, jangan isi satu cerek, tumpah dia nanti itu. Ya, berlian diserakkan, tapi terbuang begitu saja. Tuh. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Rabbmu. Ya. Maksudnya apa? Kenalkanlah sahabatmu, kenalkanlah jamaahmu, kenalkanlah saudaramu, kenalkanlah keluargamu tentang Allah. Bagaimana dia bisa mengenal Allah? Maka gunakanlah dengan cara hikmah. Yang kedua, gunakan dengan cara mau'izah. Yang ketiga, gunakan dengan cara apa? Mujadalah. Ini hikmah. Yang kedua apa? Mau'izah. Yang ketiga, mujadalah. Hikmah ini dengan arif bijaksana, seperti mengambil rambut di dalam tepung. Tepungnya tidak berserakan, rambutnya tidak putus. Dakwah kita sampai, tujuan kita sampai, maksud kita sampai, tapi orang tidak tersinggung, orang tidak marah. Jadi kita selalu meniti di atas batinnya, meniti di atas kolbunya, meniti di atas akalnya. Mau'izah apa Daniel? Iya, apa mau'izah itu mengajarkan itu sesuai dengan kadar kemampuannya, ya. Dengan pengajaran yang tepat, ya, yang simpel, yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Itulah pengajar mau'izah dia. Ya, dengan hati, dengan rasa menyampaikannya. Kemudian mujadalah apa? Itu mudawamah. Ini mujadalah. Mujadalah. Ayat mujadilah ada kan? Ayat mujadalah ada? Apa artinya itu? Mujadalah apa? Iya, tukar pikiran itu apa namanya, istilah yang umum yang dipakai? Iya, itu dia diskusi. Diajak diskusi, diajak muzakarah. Kalau bahasa ekstrim itu debat. Itu bukan debat kusir, ini dengan cara mujadalah. Jadi siapa yang bisa diajak mujadalah itu? Tentu adalah orang-orang sama pengajian, orang yang sudah pernah mengaji, ustadz, ustazah, labai, ongku, dia mahasiswa, itu muzakarah tuh. Itu mujadalah namanya. Kalau anak SD, cara yang bagaimana disampaikan mujadalah juga? Tidak, dengan cara hikmah atau mau'izah. Jadi inilah metode baginda Rasul dalam menyampaikan dakwah ini. Sehingga ya, beliau menyampaikan tentang rahasia Allah kepada umat itu berapa tahun dia? Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Berapa orang yang bisa paham? 11 orang. Rupanya menyampaikan tauhid itu tidak mudah. Menyampaikan tauhid itu tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan. 13 tahun Rasulullah berdakwah tentang Tuhan, yang paham cuma 11. Begitulah Rasulullah itu perjuangannya sangat luar biasa. Sepayah-payahnya kita berdakwah, sesulit-sulitnya kita berdakwah, jika dibandingkan dengan dakwanya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah ini, belum ada apa-apanya kita nih. Seiprit pun ada. Zaman Nabi itu nggak ada jalan aspal, nggak ada namanya listrik, ya,
Tidak ada namanya motor, kendaraan, yang ada tuh onta cuma nyawa pula taruhnya lagi. Sekarang pesawat tidak ada, kereta api udah, pokoknya darat, laut, udara tidak ada, udah ada penerang semuanya. Jadi kalau kita katakan sulit dakwah kita, sulit lagi Nabi, belum ada apa-apanya dakwah kita ini. Ya, kalau kita ini tempat sudah disediakan. Kalau Nabi mana ada tempat disediakan? Itu yang dakwah itu dia. Yang belum mengenal Tuhan tuh, itu yang dihantarkannya. Itu rahasianya itu. Ya syukurlah kita ini Allah beri kita anugerah, kemudahan dalam memahami, sehingga Allah beri hati kita itu paham dan mengerti dari setiap rahasia-rahasia ilmunya yang Allah hantarkan kepada wali-wali dan kekasihnya itu. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Dah capek aku. Dah keringat aku. Itulah memahami wahdatul wujud itu yang sebenar-benarnya, bahwa tidak ada wujud yang lain, tidak ada diri yang lain, tidak ada sesuatu, tidak ada alam, melainkan hanya Dia semata-mata. Kesimpulannya, Dia segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya dirinya. Oleh karena itu, kenalilah penyamaran diri Tuhan, kenalilah takwil Allah itu pada segala bentuk dan rupa dan nama yang berbeda-beda. Hanya Dialah yang semata-mata yang ada. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.